Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa hiya a'dhamun ni'am. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa as-sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Ramadan Sahrus Sabri. Syahrul Ramadan huwa Sahrus Sabri. Was sabru thawabahul jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para Bapak dan Ibu guru SMPN 199 Jakarta, dan juga para staf tata usaha yang kami hormati. Wabil khusus pimpinan kita, Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Dr. Andes Heri Wiharto MPD. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para orang tua murid, Bapak Ibu orang tua murid yang tak ada bosan-bosannya senantiasa membimbing, mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti aktivitas belajar di rumah sehubungan dengan suasana pandemi COVID-19. Teramat spesial anak-anakku, siswa-siswi SMPN 199 Jakarta yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Syukur alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, yang telah mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas meskipun di rumah saja, khususnya ibadah puasa Ramadan. Anak sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan ini perkenankan Bapak menyampaikan tausiah dengan tema sabar dan tawakal. Tema pada tausiah yang ketiga tentang sabar dan tawakal ini mungkin tidak bisa dikupas secara rinci, secara keseluruhan, mengingat keterbatasan waktu. Anak sekalian, sabar adalah sebuah kata yang sangat mudah kita ucapkan, yang paling gampang kita lontarkan dari lisan kita. Namun sesungguhnya implementasinya dalam kehidupan sehari-hari sungguh masih dirasakan sangat berat. Di bulan suci Ramadan inilah kita dididik, digembleng oleh Allah untuk meningkatkan kesabaran kita.
yang selama ini kita terindikasi cenderung dalam berbagai hal mencerminkan kurang sabar. Terlebih di puasa kita di Ramadan kali ini, di tengah pandemi COVID-19. Tingkat kesabaran kita sedang diuji, digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasul, syahrul Ramadan huwa sahrus sabri was-sabru sawabahu al-jannah. Bulan Ramadan adalah bulan sabar, bulan kesabaran. Dan orang yang sabar, balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, di dalam Al-Quran berpuluh ayat yang menerangkan tentang sabar, yang memerintahkan kepada kita untuk sabar. Ini mengindikasikan bahwa sabar sungguh sangat penting peranannya dalam kehidupan kita. Sangat penting kedudukannya dalam kita beraktivitas. Baik aktivitas kita yang berkaitan dengan ubudiyah maupun aktivitas kita yang berkaitan dengan muamalah. Kata sabar mempunyai kedudukan peranan yang sangat penting, bahkan menentukan. Misalnya saja di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa beserta orang-orang yang sabar. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita diperintahkan sebagai orang yang beriman memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat. Memohon pertolongan kepada Allah yang pertama yaitu dengan sabar. Saat ini kita sedang diuji oleh Allah dengan situasi pandemi COVID-19. Diuji kesabaran kita. Biasanya kita bebas berinteraksi di luar sana. Kini kita sedang diuji untuk terikat hanya di rumah saja. Ujian yang diberikan oleh Allah pastilah akan membawa hikmah. Ada dampak positif yang ditimbulkan, yang dimaksud yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mungkin kita belum memahaminya, yang mungkin kita belum mengerti. Tetapi sebagai orang yang beriman, semua ujian ataupun bentuk teguran yang diberikan Allah pasti ada maksud dan hikmah yang baik untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, sabar secara harfiah bisa diartikan menahan, yaitu menahan emosi, menahan hawa nafsu. Itulah sabar. Al-kadhimin al-ghaidh. Orang yang pandai mengendalikan emosi dan hawa nafsu, itulah sabar. Sabar juga identik dengan keteguhan jiwa.
orang yang mempunyai keteguhan jiwa, atau orang yang mempunyai daya tahan mental dalam situasi dan kondisi seperti apapun. Sabar juga identik dengan daya tahan mental seseorang. Orang yang sabar mempunyai kekuatan mental yang tidak mudah tergoyahkan. Apapun dalam situasi yang sulit, betapapun problematika yang begitu banyak ataupun berat, dia tetap tegar, dia tetap optimis, tidak mudah menyerah begitu saja. Dan juga sabar identik dengan kekuatan spiritual. Orang yang sabar mempunyai tingkat keimanan yang kuat, ketakwaan yang kuat, spiritualnya kuat. Itulah indikator orang yang sabar. Dalam berbagai aktivitas, realitanya banyak sekali rintangannya, banyak sekali tantangannya, banyak sekali hambatannya. Disinilah kata sabar mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan. Minimal kaitannya dengan masalah sabar dalam 5 hal. Kesabaran. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membaginya minimal dalam 3 hal. Yang pertama yaitu as-sabru ala ta'ah. Sabar ketika taat. Yang kedua, as-sabru ala tarkil ma'asi. Sabar ketika kita meninggalkan, menjauhi perbuatan maksiat atau perbuatan mungkarat lainnya. Yang ketiga, as-sabru ala qadril karoha. Sabar ketika mendapatkan takdir Allah yang tidak enak, ketentuan Allah yang tidak menyenangkan. Dan yang keempat, as-sabru ala kulli amal. Sabar atas semua amal, semua aktivitas, semua pekerjaan. Anak sekalian yang Bapak cintai, sabar ketika kita menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saat ini kita sedang menjalankan perintah Allah, yaitu ibadah puasa. Walaupun terasa lapar, walaupun terasa dahaga, namun dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, kita sabar menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Di luar sana banyak orang yang tidak tahan dalam menjalankan ibadah puasa. Mungkin karena ada beberapa faktor. Boleh jadi faktor yang utama karena tipisnya keimanan mereka. Karena memang ibadah puasa itu ibadah yang hanya Allah dan kita yang tahu. Orang lain tidak tahu ibadah puasa yang kita lakukan. Bisa saja orang yang nggak puasa ngomong berpuasa. Disinilah kesabaran dalam menjalankan perintah Allah. Meskipun lapar, dahaga, kita tetap menjalankannya dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan serta kesabaran,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian hebat ibadah puasa yang kita lakukan, dengan syarat puasanya benar-benar karena iman kepada Allah. Puasanya benar-benar karena ikhlas karena Allah. Diiringi dengan sikap sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, as-sabru ala tarkil ma'asi. Sabar ketika kita menghadapi gangguan, godaan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat mungkar, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sabar ketika meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengendalikan diri dari keinginan melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kadang-kadang dirasa sangat berat karena emosi kita, hawa nafsu kita selalu saja cenderung, condong mengajak ke arah melakukan yang tidak baik. Tapi disinilah kesabaran kita untuk menghadapi perbuatan-perbuatan yang mungkar tadi, sehingga kita tidak terjerumus dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu as-sabru ala qadril karoha. Sabar ketika mendapatkan ketentuan Allah yang tidak kita kehendaki, takdir Allah yang tidak kita sukai, seperti takdir Allah yang saat ini sedang kita rasakan bersama, yaitu wabah COVID-19. Di sini kita diperintahkan untuk bersabar di rumah saja, beraktivitas, belajar di rumah saja. Bahkan ibadah yang biasanya dengan semarak, ibadah tarawih khususnya kita lakukan di masjid, saat ini kita hanya bisa di rumah saja. Dalam setiap hal, termasuk aktivitas kita, kesabaran itu mempunyai peranan yang sangat penting. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP 19 Jakarta yang Bapak cintai, yang tidak kalah pentingnya itu as-sabru ala kulli amali. Sabar dalam melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan apa saja? Apakah belajar? Ataukah mengerjakan sesuatu? Atau aktivitas lain? Kesabaran sangat menentukan. Bahkan, kalau menurut Imam Az-Zarnuji, di dalam kitab Ta'lim Ta'lim, beliau mengatakan salah satu kunci kesuksesan bagi seorang pelajar adalah kesabaran. Karena sabar sangat identik dengan teliti, tekun, ulet, hati-hati, cermat. Itulah di antara indikator sabar. Dan ini semua sangat diperlukan, sangat penting bagi seorang pelajar. Seorang pelajar misalnya dalam mengerjakan satu soal dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa, pastilah hasilnya tidak akan memuaskan. Tetapi sebaliknya, kalau mengerjakan soal itu dengan hati-hati, dengan teliti, dengan cermat, pastilah hasilnya akan memuaskan. Pantas kalau kemudian Imam Az-Zarnuji mengatakan bahwa sabar dalam menuntut ilmu, kesabaran dalam belajar itu sangat penting.
Oleh karenanya, mari kita tanamkan sifat sabar pada diri kita masing-masing. Karena itu sangat penting. Terlebih kaitannya dengan kita, predikatnya sebagai seorang pelajar, maka yang namanya sabar itu sangat menentukan. Pun dalam mengerjakan sesuatu, dalam bekerja siapapun. Cuci piring misalnya, itu pun perlu kesabaran. Cuci piring kalau buru-buru, tidak sabar, ceroboh. Bukannya bersih, malah ada piring terbang. Bisa jatuh piring. Naik sepeda, tidak sabar, buru-buru, tergesa-gesa. Bisa nyungsep ke got. Makanya kata Nabi, al-ajalatu minas syaiton, wasobru minar rahman. Terburu-buru, tergesa-gesa, itu datangnya dari setan, dari nafsu, dari emosi. Wasobru minar rahman. Dan sabar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya peranan sabar dalam kita melaksanakan aktivitas pekerjaan apapun. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan, as-sabru yu'inu ala kulli amali. Yang artinya kesabaran itu bisa menolong atas semua pekerjaan. Anak-anak sekalian, intinya Bapak mengharapkan kita semua, mari di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, kesempatan emas untuk menggembleng, mendidik diri kita untuk menjadi insan-insan yang sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Al-Imran ayat 200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan terus tingkatkan kesabaranmu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Anak sekalian yang Bapak banggakan. Yang kedua yaitu tawakal. Tawakal secara harfiah memang berarti berserah diri. Definisinya yaitu berserah diri kepada Allah secara totalitas setelah dilalui dengan ikhtiar yang maksimal. Tawakal juga sangat menentukan, sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan untuk mencapai suatu keinginan, untuk mencapai suatu kehendak, maka tawakal itulah peranannya yang paling penting. Kalau kita ingin lepas dari suasana COVID-19 ini, maka kita bertawakal. Ayo kita berikhtiar, berusaha, misalnya tetap diam di rumah, tidak banyak keluyuran yang gak penting, memakai masker kalau keluar rumah, cuci tangan, jaga kebersihan, jaga kesehatan dengan pola makan yang islami, pola hidup yang islami. Itu bagian daripada ikhtiar. Kalau kita ikhtiar maksimal, yakin, optimis, insya Allah kita akan terhindar dari bahaya COVID-19. Begitupun dalam hal belajar. Kalau kita ingin berprestasi, kalau kita ingin mempunyai nilai yang bagus, ingin sukses, maka berikhtiar yang maksimal, usaha yang sungguh-sungguh, diiringi dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Apabila engkau mempunyai azam, mempunyai obsesi, rencana atau cita-cita, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertawakal. Sikap tawakal adalah satu sikap yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk meraih suatu kesuksesan. Kesuksesan dalam kerja,
kesuksesan dalam belajar, kesuksesan dalam berbagai hal. Peranan sikap tawakal itu sangat menentukan. Untuk itu, anak-anakku, siswa-siswi SMP 1 Jakarta, mari kita sama-sama tanamkan kedua sifat yang sangat terpuji, yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat sabar dan sifat tawakal. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan kualitas ibadah puasa kita. Saya yakin, Bapak yakin, optimis, kualitas ibadah puasa tahun ini jauh lebih berkualitas, lebih baik dari ibadah puasa tahun-tahun yang lalu. Dalam suasana yang seperti sekarang ini, dan banyak di rumah, ini mencegah kita untuk berinteraksi dengan orang banyak. Di mana berinteraksi dengan orang banyak, kesempatan untuk berbuat salahnya itu sangat banyak. Bicara dengan tidak baik, pandangan mata, perbuatan maksiat yang lainnya, itu yang merusak kualitas ibadah puasa. Justru dengan ibadah puasa di rumah saja, Bapak yakin kualitas ibadah puasa kita jauh lebih baik dari puasa kita tahun-tahun sebelumnya. Termasuk baca Quran. Contohnya, Bapak sendiri pada Ramadan yang lalu baca Quran paling sekali khatam. Tapi di Ramadan yang sekarang, optimis, insya Allah lebih dari 1 kali khatmil Quran. Kenapa? Karena dengan banyak di rumah, kesempatan baca Qurannya jauh lebih banyak. Kalau dulu puasa Ramadan yang lalu, Pak ada komitmen one day, one juz. 1 hari 1 juz. Berarti kalau 30 hari 30 juz. Kalau Ramadan yang sekarang, 1 hari bisa 2-3 juz. Ya mudah-mudahan intensitas, kuantitas maupun kualitasnya jauh lebih baik dari puasa yang lalu. Demikian tausiah ini Bapak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan aktivitas kegiatan lain dengan sebaik-baiknya. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.